Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini berjudul Sumpah Darah di Titik Nol. Senja mulai menyelimuti hutan Kalimantan saat 6 orang 2 wanita dan 4 pria tiba di kawasan pembangunan Titik Nol ibu kota Nusantara. Udara terasa berat, penuh kelembapan, dan sunyi yang tak wajar. Mereka adalah sekelompok dokumentaris muda yang ingin merekam sisi lain dari proyek ambisius negara tanpa tahu bahwa langkah mereka menginjak tanah yang seharusnya tetap tersembunyi. Reza, pemimpin kelompok, menunjuk ke arah sebuah pagar kayu reot yang sudah ditumbuhi lumut. Di sana, tergantung sebuah papan karatan bertuliskan "Terlarang Area Khusus". Tempat ini belum pernah diakses media manapun, gumam Hasbi sambil merekam dengan kameranya. Mayat, satu-satunya perempuan yang tampak ragu, menatap hutan di belakang pagar itu. "Apa kalian gak ngerasa ada yang ngawasin?" Tak ada yang menjawab, hanya suara dedaunan bergesekan perlahan, seolah menyambut tamu yang tak diundang. Mereka akhirnya melewati pagar tersebut dan mulai menjelajah masuk. Semakin dalam, suasana makin aneh, tanahnya menghitam, udara makin dingin, dan kabut muncul pelan-pelan. Padahal belum malam. Di tengah area terbuka, mereka menemukan lingkaran batu yang disusun rapi, dengan satu tugu kayu yang berdiri di tengahnya. Pada tugu itu, terukir simbol aneh berwarna merah tua, entah cat atau darah. Reza mendekat dan tanpa pikir panjang menyentuh ukiran itu. Seketika, angin kencang berhembus. Kabut menebal. Kamera Hasbi mendadak mati. Maya mulai panik, dan salah satu dari mereka, Jaya, berteriak, "Ada yang jalan di balik pohon. Aku lihat bayangan tinggi." Tanpa wajah, mereka membeku. Hutan yang semula hanya sunyi, kini berbisik. Suara-suara samar, bahasa yang tak mereka mengerti, menggema dari segala arah, dan di detik terakhir, sebelum mereka lari dari tempat itu, seseorang entah siapa berbisik tepat di telinga Maya, "Kalian sudah membangunkan yang terikat oleh darah." Maya terduduk lemas setelah suara asing itu berbisik di telinganya. Tatapannya kosong. Reza memegang bahunya, mencoba membangunkannya dari keterkejutan. Tapi Maya tetap diam. Seperti raganya ada di sana, namun jiwanya belum kembali. Hasbi mencoba menyalakan kamera lagi, tapi layar hanya menampilkan garis statis merah, lalu mati total. Angin berhenti, hening, tapi suasana semakin menekan dada. "Ayo keluar dari sini," ucap Rian cemas. Tempat ini salah. Namun saat mereka berbalik, jalur setapak yang tadi mereka lewati sudah tak ada. Kabut menelan segalanya. Pohon-pohon berubah, semuanya tampak lebih tua, lebih rapat, seperti bergerak sendiri menghalangi jalan pulang. "Ini bukan tempat yang sama," desis Jaya pelan. Di tengah kepanikan, Reza melihat tangan Maya. Ada luka gores memanjang di telapak tangannya, meski dia tak pernah menyentuh apapun. Lukanya berbentuk simbol melingkar dengan titik di tengah, mirip ukiran pada tugu yang tadi mereka lihat. Dan ketika Maya akhirnya bicara, suaranya bukan miliknya. Sumpah darah telah diulang. Semua mundur ketakutan. Hasbi yang merekam dengan kamera HP kini melihat sesuatu di layar. Bayangan tinggi tanpa wajah berdiri jauh di belakang mereka. Tapi saat ia menoleh langsung, bayangan itu tak ada. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Dan satu persatu, mereka mulai melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia nyata. Malam turun cepat, seolah waktu di hutan itu tak lagi mengikuti aturan dunia. Suara jangkrik pun menghilang, digantikan oleh bisikan-bisikan aneh dari balik pohon. Maya masih diam dengan mata kosong, sementara simbol di telapak tangannya kini menghitam perlahan, seperti terbakar dari dalam. Reza dan Hasbi menyalakan senter, tapi cahaya mereka hanya mampu menembus kabut beberapa meter saja. Di balik sorotan itu, terkadang tampak bayangan bergerak cepat, lalu lenyap sebelum sempat dilihat jelas. "Jangan pisah, apapun yang terjadi, tetap bersama," perintah Reza dengan suara gemetar. Namun langkah mereka tertahan
ketika mereka melihat jejak kaki basah yang muncul begitu saja di tanah kering. Jejak itu besar, tak manusiawi, dan berbalik arah ke arah mereka. Jaya mendekat, mencoba menyentuh tanah. Tapi saat jarinya hampir menyentuh jejak itu, tanah bergetar. Suara berat, seperti erangan panjang dan dalam, terdengar dari balik pepohonan. Sesuatu sedang bangun. Hasbi, yang terus memeriksa kamera HP-nya, melihat sesuatu yang tak masuk akal. Di layar, mereka berenam, tapi ada bayangan ketujuh yang berdiri di tengah mereka, tinggi, kurus, dan wajahnya kabur. Ia menjerit dan menjatuhkan ponselnya. Saat Reza memungutnya, layar hanya menampilkan satu kata dalam aksara aneh yang perlahan berubah jadi bahasa mereka. Tebusan. Tiba-tiba, Maya berjalan sendiri ke arah dalam hutan. Langkahnya pelan, tapi pasti. Tatapannya lurus ke depan. Seperti tubuhnya ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Mereka mengejarnya, memanggil-manggil namanya, tapi Maya tak menjawab. Ketika mereka akhirnya berhasil mengejarnya, Maya berdiri di depan sebuah bangunan kayu tua setengah roboh, tertutup akar dan lumut. Di atas pintu, terukir tulisan pudar, "Pendopo leluhur, jangan langgar." Dan Maya berbisik dengan suara yang bukan miliknya, "Disinilah darah pertama tertumpah. Disinilah kalian akan mengulang." Bangunan itu tampak seperti sisa dari masa lalu yang dilupakan. Dinding kayunya lapuk, pintunya menggantung setengah terbuka, dan akar-akar pohon membelit seperti tangan-tangan yang menjaga rahasia di dalamnya. Udara di sekitar pendopo berbau tanah basah, darah, dan sesuatu yang jauh lebih tua, sesuatu yang sudah lama tidak ingin diganggu. Maya melangkah masuk tanpa ragu, seolah tahu persis kemana harus pergi. Reza menahan napas dan mengikutinya. Disusul Hasbi, Rian, dan yang lainnya. Begitu kaki mereka menginjak lantai pendopo, suara seperti napas serempak terdengar dari setiap sudut. Bangunan itu seperti hidup, dan mereka baru saja membangunkannya. Di tengah ruangan, terdapat sebuah batu datar dengan cekungan seperti tempat menampung darah. Di sekelilingnya tergurat ukiran tua, menggambarkan orang-orang bersujud di hadapan sesosok tinggi besar, tanpa wajah, dan dengan tangan yang meneteskan darah ke mulut mereka. Maya duduk di depan batu itu, matanya tertutup, bibirnya bergetar melantunkan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti siapapun. Dia tak sadarkan diri, tapi dia sedang memanggil sesuatu. Gumam Hasbi sambil merekam dengan sisa baterai HP-nya. Tiba-tiba, pintu pendopo menutup sendiri dengan dentuman keras. Semua lampu mati, gelap total. Dalam gelap itu, terdengar suara. "Kalian sudah masuk. Sekarang kalian harus membayar." Cahaya redup muncul dari ukiran di lantai. Mereka kini membentuk lingkaran darah, dan masing-masing dari mereka berdiri tepat di atas simbol yang berbeda, seperti sudah ditentukan sejak awal. Salah satu dari mereka, Rian, mencoba keluar dari lingkaran, tapi tubuhnya seperti tertarik kembali. Kakinya berdarah, dan darah itu mengalir ke batu persembahan. "Kita adalah bagian dari upacara ini," kata Jaya dengan suara patah. "Ini bukan kutukan biasa, ini semacam perjanjian leluhur yang harus ditebus." Dan di balik bayangan di pojok ruangan, mata merah mulai bermunculan. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Mereka tidak sendiri. Maya berdiri kaku di depan pendopo tua yang terbelit akar dan lumut. Udara di sekeliling mereka berat, seperti menekan paru-paru. Di atas ambang pintu yang lapuk, tulisan pudar masih bisa terbaca samar. "Pendopo leluhur jangan langgar. Jangan masuk, Mai. Tempat ini." "Salah," kata Reza. Suaranya pelan, nyaris bergetar. Tapi Maya sudah melangkah masuk tanpa menoleh. Seperti ada tali tak terlihat yang menariknya masuk ke dalam kegelapan. Dan seolah tak punya pilihan, satu persatu yang lain mengikutinya. Reza, Hasbi, Rian, Jaya. Di dalam, suasana berubah drastis. Dingin, meski tak ada angin. Sunyi, meski mereka berlima berdiri bersama. Bau menyengat bercampur tanah, kemenyan basi,
dan darah lama memenuhi ruang. Lantai kayu pendopo berderit saat mereka melangkah menuju altar batu di tengah ruangan. Di atas altar itu tergeletak sebuah kain merah kusam menutupi sesuatu. Maya berhenti di depan altar, lalu dengan perlahan mengangkat kain itu. Di bawahnya ada mangkuk perunggu tua, berisi cairan hitam pekat. Saat Hasbi menyinari dengan cahaya ponselnya, cairan itu tampak bergerak sendiri, seperti masih hidup. Tiba-tiba, ukiran-ukiran di dinding menyala merah redup, simbol kuno, mirip dengan tanda di tangan Maya, muncul satu persatu. Mereka semua mengelilingi altar dalam posisi membentuk lingkaran sempurna. Maya mendongak, lalu berbicara bukan dengan suaranya sendiri. Sumpah itu belum ditebus. Darah baru harus menggantikan darah lama. Tiba-tiba pintu pendopo tertutup sendiri dengan keras. Hasbi berlari mencoba membukanya, tapi tak bergeming. Di luar, kabut semakin tebal. Bayangan hitam mulai terlihat, berdiri tak bergerak di antara pepohonan, memandang ke dalam dari kejauhan. Jaya mundur panik, tapi terjatuh. Tangannya menyentuh lantai, dan saat dia menariknya, telapak tangannya ikut tertandai dengan simbol melingkar, sama seperti milik Maya. "Reza, kita semua sudah ditandai," bisiknya ketakutan. Lalu mereka mendengar langkah kaki berat dari ruang belakang pendopo, bukan langkah manusia. Dan dari balik tirai tua yang menggantung, muncul sesosok tubuh tinggi besar tanpa wajah, dengan darah menetes dari jemarinya. Tubuh tinggi besar tanpa wajah itu melangkah perlahan keluar dari balik tirai kain tua. Setiap jejaknya menimbulkan bunyi berderak seolah lantai kayu di bawahnya menjerit. Sosok itu membawa tongkat panjang berukir. Di ujungnya tergantung ikat kepala merah tua yang sudah koyak, penuh bercak hitam pekat seperti darah kering. Hasbi mundur ketakutan, napasnya terengah. Itu bukan manusia. Tiba-tiba Maya berbicara lagi. Matanya masih putih penuh. Suaranya berat, bukan miliknya sendiri. "Ia penjaga perjanjian, dan darahmu telah memanggilnya kembali." Reza mencoba menarik Maya menjauh, tapi tangannya justru seperti menyentuh bara panas. Maya menjerit keras, dan cahaya merah menyebar dari simbol di tangannya ke lantai, menyambung dengan simbol lain di sekeliling mereka. Lingkaran darah kembali terbentuk, tapi kali ini nama-nama mereka tertulis di dalamnya. Satu demi satu, masing-masing melihat nama mereka terukir di lantai kayu, seolah pendopo itu sendiri tahu siapa mereka. Rian panik. "Kita harus keluar sekarang." Tapi saat mencoba mendobrak jendela, dia justru terlempar mundur oleh kekuatan tak kasat mata, menghantam dinding hingga pingsan. Nama yang telah ditulis tak bisa dihapus. Di langit-langit, bayangan-bayangan mulai merayap, membentuk wajah-wajah tua yang menangis dan berteriak. Mereka para pengkhianat, leluhur yang gagal menuntaskan sumpah. "Dan kita adalah ganti rugi mereka," ujar Jaya pelan, menatap sosok tanpa wajah yang kini menunjuk langsung ke Reza. Reza gemetar. Di tangannya yang sejak tadi terasa gatal muncul tanda baru, berbeda dari yang lain. Sebuah mata kecil berlumur darah. "Kenapa cuma aku yang begini?" Maya berbalik padanya, dan untuk pertama kalinya kesadarannya seperti kembali. "Karena kau keturunan terakhir dari dia yang melanggar sumpah itu." Mendadak, api merah menyala di pojok ruangan. Dari dalam nyala itu muncul cermin besar dari logam hitam, memperlihatkan kilasan masa lalu pengkhianatan berdarah, pembantaian, dan nama Reza di ukiran prasasti batu lama. Reza bukan hanya bagian dari kutukan ini, ia adalah kunci utamanya. Reza berdiri membatu di depan cermin logam hitam yang kini menunjukkan wajah seorang lelaki tua bersorban, bermata tajam, dan penuh amarah. Wajah itu menatap langsung ke arahnya, seolah hidup dan perlahan berubah menjadi wajah Reza sendiri. "Dia kakek buyutmu?" gumam Maya yang kini tampak sadar, namun tubuhnya masih lemas. Dalam pantulan cermin, terlihat bayangan masa lalu sebuah ritual gagal di tempat yang sama. Lelaki tua itu adalah seorang pemimpin spiritual zaman dahulu
yang melanggar sumpah suci, menolak mengorbankan darah anaknya sendiri demi menjaga perjanjian dengan penjaga titik nol. Akibat pengkhianatan itu, tempat ini terkunci dalam kutukan darah dan hanya keturunan langsung, Reza, yang bisa membuka atau menyegelnya kembali. Jadi selama ini, aku yang membuka pintunya? Reza bergetar. Tidak, jawab suara tua dari cermin. Kau adalah yang terpilih untuk menutupnya, tapi dengan harga yang sama, darah. Hasbi yang mulai sadar menarik Reza. Kita harus pergi sekarang sebelum semuanya terlambat. Tapi pintu pendopo justru membuka sendiri perlahan, mengarah ke tangga batu tua yang menuju lorong bawah tanah. Lorong itu tak pernah mereka lihat sebelumnya. Simbol-simbol merah menyala di dindingnya, seolah menuntun mereka ke dalam. Sebuah suara muncul dari dalam tanah. Sumpah hanya bisa ditebus di altar terdalam. Di sana darah akan memilih korban atau penjaga. Mereka tak punya pilihan. Kabut pekat telah menelan dunia luar. Satu-satunya jalan adalah ke bawah. Dengan langkah berat, 5 dari mereka menyusuri lorong gelap, membawa cahaya dari ponsel dan senter yang berkedip-kedip tak stabil. Di sepanjang dinding, ada lukisan bayangan manusia tergantung terbalik, dan mantra-mantra kuno yang terus berbisik dalam kepala mereka. Mereka tiba di ruang bawah tanah, ruang pemujaan tua, dengan batu datar besar di tengahnya. Di atas batu itu, terdapat belati pusaka yang tampak bersinar merah darah. Dan di dinding belakang altar, tertulis dengan tinta hitam kering, satu harus tinggal, yang lain pulang. Tiba-tiba, batu pintu menutup di belakang mereka. Maya terjatuh, tubuhnya menggigil lagi. Dari balik kegelapan ruang altar, bayangan wajah tak berkulit muncul di langit-langit. Kau, pilihannya sudah ditentukan. Reza menatap belati, lalu memandang teman-temannya. Apakah ia harus mengorbankan diri, atau memilih satu dari mereka? Ruang bawah tanah itu senyap. Hanya terdengar suara napas mereka yang tercekat. Cahaya dari senter yang semakin redup, memperlihatkan sosok bayangan wajah tak berkulit. Di langit-langit meneteskan darah. Dari rongga matanya yang kosong, sosok itu tak bergerak. Hanya mengawasi, seperti menunggu keputusan. Di atas batu altar, belati pusaka itu masih bersinar merah. Di bawahnya, permukaan batu tertulis mantra tua, tumbal darah akan menutup gerbang. Yang ditunjuk harus ikhlas. Reza gemetar. Ia menatap teman-temannya satu persatu. Maya, Hasbi, Jaya, dan Sinta. Wajah-wajah yang dulu tertawa bersamanya kini dipenuhi ketakutan. Kalau aku yang harus melakukannya, maka biar aku, ucap Reza pelan, mengangkat belati. Namun tiba-tiba, Maya berseru keras. Bukan kamu, Reza! Lihat. Mereka menoleh ke tembok di belakang altar. Simbol mata berdarah yang juga muncul di tangan Reza kini menyala terang. Namun, satu simbol lain ikut bersinar, tepat di pundak Hasbi. Hasbi menunduk dan pelan-pelan membuka bajunya. Di bawah kulitnya, terbakar lambang kuno yang sama, hanya warnanya hitam pekat. Maya menggigil. Kau bukan hanya sahabat Reza. Kau keturunan dari yang menyerahkan kutukan pertama. Hasbi mundur 2 langkah. Tidak, aku tak tahu apa-apa soal ini. Keturunan pengkhianat dan keturunan sang penjaga. Salah satu dari kalian harus menutup siklus. Ruang mulai bergetar. Darah dari langit-langit menetes deras, membentuk genangan di lantai batu. Mantra-mantra mulai menggema dari dinding, menyebut 2 nama. Reza, Hasbi. Reza, Hasbi. Tiba-tiba, belati di tangan Reza melompat sendiri dan melayang di udara, menunjuk ke tengah altar. Sebuah cahaya merah membentuk 2 bayangan mereka berdua, berdiri saling berhadapan. Jaya berteriak, "Hentikan, ini bukan satu-satunya jalan." Tapi pintu batu menutup seluruhnya. Ruangan menjadi arena, tak ada jalan keluar. Kecuali satu dari mereka mengorbankan darah. Reza menunduk. Ia tak ingin menyakiti siapapun, tapi kini ia tahu. Jika ia tidak memilih, kutukan ini akan menelan semua temannya dan seluruh desa di bawah sana. Hasbi menatap Reza.
Matanya penuh kebencian yang tak biasa. Jangan pikir aku akan membiarkan kau jadi pahlawan. Kalau seseorang harus mengorbankan darah, itu akan jadi kau, Reza. Dan tiba-tiba Hasbi melompat menyerang Reza dengan belati lain yang ia sembunyikan di balik bajunya. Belati di tangan Hasbi melesat ke arah Reza. Kilat cahaya merah dari simbol-simbol di dinding menyambar bersamaan, menyinari wajah penuh amarah dan dendam. Reza terjatuh, namun berhasil menghindar. Belati itu menghantam batu altar dan menimbulkan suara gemeretak aneh, seolah sesuatu di bawah altar ikut bangkit. "Hasbi, sadar. Ini bukan dirimu," teriak Maya, berlinang air mata. Tapi Hasbi tak mendengar. Matanya kini bukan milik manusia biasa, hitam sepenuhnya, dan kulitnya perlahan membiru, retak seperti tanah kering. Kutukan leluhurnya telah bangkit, mengambil alih tubuhnya. Dia telah memilih, bisik suara dari kegelapan. Darah pengkhianat akan haus. Sampai tumbal diberikan, Reza bangkit. Ia tak ingin melawan sahabatnya, tapi jika ia tak bertindak, Hasbi akan membunuh mereka semua. Dengan sisa tenaga, Reza mengambil belati pusaka dari altar. Tangannya gemetar saat menyentuh gagangnya dan tiba-tiba, kilatan kenangan melintas di pikirannya. Ritual leluhur yang gagal, darah anak yang tak jadi dikorbankan, dan janji yang dilanggar. Sumpah itu harus ditebus, bisik suara di pikirannya. Hasbi kembali menyerang, kali ini lebih cepat. Reza menangkis, dan dua belati bersinggungan, menciptakan percikan api aneh berwarna hitam. Sinta dan Jaya menarik Maya ke sudut ruangan mereka. Tak bisa berbuat banyak, seluruh ruangan kini terperangkap dalam kekuatan spiritual kuno. Akhirnya, Reza berhasil menjatuhkan Hasbi. Belati pengkhianat terlempar. Reza mendekatkan belati pusaka ke dada Hasbi, tapi ia tak sanggup menusuknya. "Aku tak akan jadi pembunuh, meskipun dunia meminta." Namun saat Reza menurunkan belatinya, Hasbi menyeringai, lalu menarik Reza dan membalikkan posisi. Ia menekan belati milik Reza ke arah tubuhnya sendiri, menusuk dirinya dengan sukarela. Darah hitam mengucur deras. Hasbi berbisik di telinga Reza, "Aku tak bisa membunuhmu, Reza, tapi aku bisa menebus darah keluargaku sendiri." Tubuh Hasbi perlahan memucat, lalu pecah menjadi butiran debu merah yang terangkat dan terserap oleh altar. Simbol-simbol di dinding perlahan padam. Bayangan wajah tak berkulit berteriak, lalu menghilang menjadi asap. Pintu batu terbuka perlahan, memperlihatkan jalan keluar, dan cahaya matahari pagi yang mulai menyinari lorong. Maya menjerit, menangis keras. "Hasbi!" Tapi Reza hanya menunduk, menggenggam belati yang kini berubah warna menjadi perak bersih. Udara di luar lorong bawah tanah terasa dingin, meski mentari pagi mulai muncul. Reza berdiri terpaku di ambang pintu batu, masih menggenggam belati yang kini telah memutih bagai perak suci. Maya terisak dalam pelukan Sinta, sementara Jaya memandang altar yang perlahan tenggelam kembali ke tanah. Tapi sesuatu terasa salah. Tanah di bawah mereka bergetar pelan, udara menjadi berat, dan bau darah hangus kembali muncul meski ritual sudah berakhir. "Kenapa belum berhenti?" gumam Jaya dengan suara gemetar. Tiba-tiba, dari celah batu altar yang tenggelam, muncul asap merah tua, berputar seperti pusaran neraka. Dari dalamnya, suara rendah menggelegar. "Darah pengkhianat hanyalah awal, sumpah belum selesai." "Penjaga," Reza membelalak. "Aku, penjaga." Asap itu membentuk sosok bayangan. Sosok lelaki tua dengan mata terjahit, mengenakan jubah yang sobek dan dipenuhi simbol kuno. Di dadanya tergurat kata pelindung gerbang. "Kau cucu dari sang penjaga terakhir, Reza. Kau bukan hanya bagian dari sumpah ini. Kau adalah kunci penutupnya." Reza mundur, tubuhnya gemetar. Maya menggenggam tangannya. Apa maksudnya? Bayangan itu melayang ke arah mereka. Setiap langkahnya memunculkan retakan tanah dan api hitam dari bawah. "Saat leluhurmu menolak mengorbankan darahnya, dia membuat perjanjian. Jika darah pengkhianat gagal menutup gerbang, maka keturunan sang penjaga
harus menjadi segel abadi. Reza menggigit bibirnya. Tangannya yang menggenggam belati mulai membiru. Simbol lama muncul di sekujur lengannya, menyala merah. Jadi, aku harus mati? Bayangan itu mengangguk perlahan. Atau, korbankan apa yang paling kau cintai. Reza menoleh pelan ke arah Maya. Mata mereka bertemu. Tapi Maya hanya menggeleng cepat, air matanya menetes deras. Tidak, kita sudah kehilangan Hasbi. Jangan tambah lagi. Tiba-tiba, dari tanah yang retak di belakang mereka, sesosok tubuh perlahan merangkak keluar. Namun bukan manusia. Itu Hasbi, atau sesuatu yang mengenakan wajah Hasbi. Kulitnya pucat abu-abu, matanya berlubang, dan mulutnya menganga dipenuhi suara ribuan bisikan. Sumpah, belum ditebus. Sosok Hasbi yang bangkit itu bukan lagi manusia. Dari tubuhnya menjulur urat-urat hitam seperti akar pohon mati. Kulitnya merekah, memperlihatkan jaringan daging merah menyala, seolah tubuh itu menjadi wadah bagi kekuatan jahat yang terkurung selama ratusan tahun. Kau belum membayar, Reza, bisiknya dengan suara berlapis, menggema seperti di dalam sumur maut. Gerbang akan tetap terbuka, hingga darah penjaga mengalir. Reza berdiri terpaku. Di tangannya, belati suci itu kini bergetar hebat, menyala terang, seperti menolak kehendak kegelapan. Tidak, aku akan menutup gerbang, tapi bukan dengan kematian. Bayangan tua yang muncul sebelumnya melayang ke hadapan Reza, marah. Tak ada cara lain. Namun Reza menatap altar yang perlahan tenggelam dan berkata lantang, kalau kalian terikat pada sumpah leluhur, maka aku akan ubah sumpah itu di sini. Sekarang, ia berlutut di tanah. Dengan darah dari telapak tangannya, ia menggambar ulang simbol leluhur di atas altar yang retak. Tapi bukan simbol pengorbanan, melainkan simbol pemutusan rantai warisan. Sinta, Jaya, dan Maya bergandengan di sekelilingnya. Tangan mereka saling menggenggam, membentuk lingkaran. Mereka membaca doa-doa yang pernah diajarkan kakek Reza. Doa pelindung bumi dan pemutus sumpah darah. Angin mulai berhembus kencang. Awan hitam menggulung dari atas danau. Petir menyambar, tetapi tidak menghancurkan, melainkan menyatu dengan lingkaran cahaya yang mereka bentuk. Sosok Hasbi menjerit, kulitnya melepuh, terbakar oleh cahaya putih yang menyala dari belati Reza. Bayangan sang penjaga lama menjerit, kalian tak tahu apa yang kalian lakukan. Gerbang itu akan terbuka selamanya tanpa tumbal. Lebih baik gerbang terbuka dengan cahaya daripada tertutup oleh darah, jawab Reza. Reza, belati Reza akhirnya ditancapkan ke tengah altar dengan satu hentakan penuh kekuatan. Cahaya menyilaukan, meledak, tanah berhenti bergetar. Simbol-simbol lenyap, dan kesunyian menyelimuti segalanya. Reza berdiri sendiri di atas altar batu yang nyaris runtuh. Pusaran api telah lenyap, menyisakan hanya abu hitam dan tubuh hangus Hasbi yang terbaring diam di tepi retakan. Angin berhenti, suara-suara gaib menghilang, tapi kehampaan yang ditinggalkan justru membuat dada Reza lebih sesak. Hasbi telah mengorbankan diri dirasuki roh jahat. Ia menahan pusaran energi agar Reza sempat menyelesaikan mantranya. Tapi Reza tak sanggup, ia terlalu lambat. Tiba-tiba, suara lembut terdengar, bukan dari luar, tapi dari dalam kesadarannya sendiri. Reza, ikatannya belum sepenuhnya terputus. Masih ada satu langkah terakhir. Itu suara Hasbi, bukan fisiknya, tapi pantulan jiwanya yang tertinggal dalam pusaran titik nol. Hasbi mungkin mati, tapi tekad dan pengorbanannya menciptakan celah. Dan sekarang, Reza harus menutupnya sepenuhnya. Dengan tubuh gemetar, Reza merangkak ke tengah altar, membawa keris pusaka yang kini bersinar redup. Di tengah batu itu, retakan kecil menyala merah, gerbang terakhir antara dunia manusia dan roh. Reza menancapkan keris ke pusat retakan, dan sambil menahan tangis, ia melafalkan potongan terakhir dari mantra pemutus yang gagal dibacakan Hasbi.
Suaranya parau, tersedak debu dan duka atas nama tanah, darah, dan ruh para leluhur aku. Pewaris bumi ini memutus rantai dendam di titik ini. Petir menyambar langit. Tanah bergetar hebat, retakan menyusut perlahan, dan cahaya merah digantikan oleh kilatan putih keemasan. Bayangan wajah-wajah para korban masa lalu muncul di langit, lalu satu persatu menghilang, damai. Di antara mereka, Reza melihat sosok Hasbi tersenyum, menatap ke arahnya, lalu menghilang bersama cahaya fajar. Titik nol akhirnya sunyi. Sudah selesai, ucapnya pelan. Tanah ini sudah bersih dan di kejauhan, tempat pembangunan ibu kota Nusantara akan dimulai. Hembusan angin terasa berbeda, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai sambutan baru dari alam yang akhirnya damai. Cerita ini telah berakhir. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir.